قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, sifatul wudu'i min ghairi hadath. Akhbarana Amr bin Yazid qala haddathana Bahz ibn Asad qala haddathana Syu'bah an Abdul Malik ibn Maisarah qala sami'tu an-Nazzal ibn Sabrah qala رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بثور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Di sini ada pembahasan bab ke-100, sifatul wudu'i min ghairi hadath, ya. Sifat wudu bagi orang yang tidak berhadas. Berarti ini wudu tajdidul wudu, ya, wudu sunnah. Bukan wudu wajib untuk menghilangkan hadas, wudu sunnah. Dengan tajdidul wudu kayak antum di sini kemudian ngantuk, kemudian antum ke tempat wudu. Ada hal yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan di wudu wajib. Ini di sini contohnya. Kata An-Nazzal bin Sabrah. An-Nazzal bin Sabrah ini khilaf di antara ulama. Apakah beliau sahabat atau beliau tabi'i? Ya, khilaf di antara ulama. Qal ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu shalat zuhra. Saya melihat Ali bin Abi Thalib salat zuhur. Saya melihat Ali bin Abi Thalib salat. Maksud di sini riwayat lain menyebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu salat zuhur bersama dengan sahabat lainnya atau dengan tabi'in. Makanya dalam riwayat Ibnu Hibban, "Shallaitu ma'a Ali bin Abi Thalib az-zuhra." Saya salat bersama beliau pada waktu zuhur. Kemudian "Tsumma qa'ada li hawaijin nas." Kemudian beliau setelah salat zuhur, sepertinya beliau jadi imam, kemudian beliau duduk untuk kebutuhan manusia. Ditafsirkan dalam riwayat Ibnu Hibban, "Tsumma intalaqa ila majlisin lahu kana yajlisuhu fi rahbati faqa'ada." Beliau kemudian pergi ke salah satu sudut dari masjid, ya. Kemudian beliau duduk di situ. Wa qa'adna haulahu, kami pun duduk di sekitar beliau. Hatta hadaratil asr, sampai waktu asar. Jadi seperti ada kajian gitu. Sebenarnya bukan kajian karena beliau ketika itu jadi pemimpin, ya, khalifah. Setelah beliau mengimami salat zuhur selesai, beliau ke suatu spot di masjid atau suatu tempat yang zahir. Nah, di situ berkumpul juga beberapa sahabat dan tabi'in untuk bermulazamah atau bertanya-tanya kepada beliau. Ba'da zuhur sampai waktu asar. Entah ini karena lagi puasa atau gimana, wallahu alam. Tapi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban seperti itu. Nah, ini menunjukkan bolehnya seorang imam dan sangat dianjurkan alim atau imam untuk menyelenggarakan hal seperti ini. Ya, cuman ketika itu memang zamannya tabi'i, mereka butuh ilmu dan mereka nanya ke ahli zikir gitu. Kalau sekarang imamnya atau alimnya duduk di sana enggak diapa-apain. Ustaz, mana? Moto aja Ustaz.
kepo. Ya masya Allah, kalau di zaman itu, ya apalagi sahabat memang layak dimuliakan. Didekati kemudian ditanya, gitu loh. Sekarang Ustadz kadang-kadang ditanya kalau emang lagi susah lo baru nanya. Ya Ustadz, afwan Ustadz titik dua. Iya, tiba-tiba Ustadz titik dua. Iya, ada maunya ya. Begitu. Maka qa'ada li ahli hawaijin nas. Ya, duduklah beliau alaihi radhiyallahu anhu untuk menunaikan kebutuhan manusia. Kebutuhan di sini maksudnya apa? Pertanyaan dan mungkin permintaan keputusan tertentu karena beliau khalifah ketika itu. Falamma hadaratil asru utiya bitaurin min ma. Ketika datang waktu asar, maka didatangkanlah kepada beliau satu wadah air. Ya, datangkan beliau satu wadah air. Ya, ini menunjukkan bolehnya seorang imam diservis oleh pengawalnya atau semisalnya gitu atau rakyatnya. Dibawakan air. Ini bukan hulu, seperti bukan hulu. Karena dicontohkan terhadap Rasulullah, terhadap beliau radhiyallahu anhu. Ini hal yang biasa. Maka boleh antum bawakan sesuatu untuk ustaz misalnya gayung atau ember, ustaz fadhal wudu di sini saat gitu. Tapi kalau di uruf sekarang enggak ada kayak gitu. Ya ustaz lagi duduk dibawain ember. Lu mau nyiram gua? Kalau sekarang nggak ada kayak gitu, ustadznya pasti datang ke tempat wudu. Fa akhadha minhu kaffan. Maka kemudian beliau mengambil dari wadah tersebut satu kaf. Gitu kan? Fa masaha bihi wajhah. Dalam riwayat Bukhari, beliau minum dulu. Satu kaf terus beliau minum dulu. Diminum dulu gitu. Kemudian baru istinsyak, baru tamadmud. Tapi di sini langsung ke wajah. Famasaha bihi wajhahu wa dhira'ihi wa ra'sahu wa rijlaihi. Ada enggak hal yang janggal menurut antum? Temukan. Famasaha bihi wajhahu wa dhira'ihi wa ra'sahu wa rijlaihi. Enggak maksud kumur-kumurnya. Enggak disebut di sini bukan itu. Enggak yang zahir dari lafal-lafal ini, ada enggak sesuatu yang enggak masyhur di kita? Masaha ya. Masaha. Harusnya kan enggak salah. Iya. Ya, di sini famasaha bihi yaitu bima'in, dengan air tersebut. Wajah kok dimasah. Berarti cuman lembabnya doang. Kemudian zira'ihi, dua tangannya. Zira'ihi bukan maksudnya sini doang, enggak, maksudnya zira'ihi. Iya. Tangannya maksudnya sampai zira'. Wa ra'sahu, kepalanya juga. Wa rijlaihi, akhirnya juga. Berarti semua dibasah. Dan di sini semua ataf tanpa ada tafriq, masah dengan ghusl. Oke? Dan para ulama mengatakan nanti sampai habis dulu hadisnya. Tsumma akhadha fadlahu, kemudian beliau mengambil sisa dari air tersebut yang ada di taur itu. Fasyariba qa'ima, kemudian minum sambil diri. Waqal inna nasan yakrahuna hadza. Maka di sini ada istinkarnya manusia. Enggak, orang-orang enggak suka ngelihat Umar sebagai pemimpin, Ali sebagai pemimpin kok kayak gitu loh. Makan minumnya kayak gitu. Diri minumnya. Maka kemudian kata Ali, orang-orang pada enggak suka saya minum kayak gini ya. Karena dalam riwayat lain orang-orang istankaruhu. Mereka mengingkari gitu. Ya kalau orang India ya gitu ya. Gitu. Kalau orang Arab gini. Ya orang India ya gitu. Kalau orang Indonesia cekak gitu. Iya. Kalau cekak itu merek parfum mahal loh. Calvin Klein ya. Nah itu urusan nanti ya. Orang-orang pernah enggak suka saya minum kayak gini, kata Ali. Wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yaf'aluhu, padahal aku telah pernah melihat Rasulullah SAW melakukan ini. Bahada. Oke, itu tadi ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah pernah minum diri. Ada larangan minum diri, ada. Perbuatan Rasul juga ada ternyata. Maka
yuhtamal adab. Kalau misalnya dimaksud di sini adab berarti dia tidak sampai kepada wajib ataupun haram. Begitu. Walaupun ada larangannya. Ya begitu ya. Nah, kemudian qad ra'aitu Rasulullah yaf'alu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza wudu' ma lam yuhdits. Ini adalah wudu orang yang tidak berhadas. Gimana paham? Dia masih suci, tahir. Keadaannya tahir. Ya. Selama dia tidak berhadas, boleh wudu seperti ini dalam hadis riwayat ini. Begitu. Jadi ghairu masyhur ya. Enggak masyhur karena yang kita kenal wudu ya seperti itu ya, wajib ghusl wajah, yadain, rijlain. Tapi ini masah, dan itu dalam riwayat ini masah ini dalam satu cidukan air. Sedikit banget. Iya, sedikit banget. Iya, begitu. Apakah sah wudunya? Sah sebagai sunnah. Begitu. Tapi kalau misalnya dia batal wudunya, ini nggak boleh, kayak gini nggak boleh. Dan ini riwayat ini insya Allah riwayat yang sahih, dikeluarkan juga oleh Al-Bukhari. Tapi dalam hadis riwayat Bukhari tidak ada perkataan Ali di terakhir itu, in wa hadza wudu' ma lam yuhdits, tidak ada. Jadi dimutlakan begitu saja dalam riwayat Bukhari. Tapi ketika ada taqyid dalam riwayat Nasa'i, maka kita taqyid wudu tersebut hanya di wudu yang tidak berhadas. Gimana, paham enggak? Mungkin Miftah. Gimana Miftah? Mahir. Mungkin aja. Di antara faedah hadis ini juga adalah seorang imam, seorang alim itu layak untuk bertafarruq atau menyediakan waktu kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang dan duduk di tempat yang zahir, yang tidak tersembunyi ya, untuk memenuhi orang-orang dan kebutuhan orang-orang ketika itu ilmu gitu. Ya namanya majelis ya tempatnya zahir lah gitu, alimnya di depan, di atas kursi itu boleh, itu nggak masalah. Itu bukan hal yang merupakan ghulu atau takabur atau apa, enggak. Tapi memang zahir dia, supaya bisa dengar atau dilihat semua orang. Fadhal, iqra. Wa bihi qala al-wudu'u li kulli shalah. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ. قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قال فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء. Baik. Al-wudu' li kulli salatin. Disyaratkan wudu ketika mau salat apapun itu. Li kulli salatin ini seolah-olah mafhum zahirnya adalah setiap salat apapun, baik fardu atau nafilah. Tapi enggak. Tapi di sini ada ihtimal salat yang dimaksud salat fardu. Coba kita baca dulu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi ina'in saghirin fatawadda. Didatangkan wadah yang kecil untuk wudu, maka beliau pun wudu. Aku berkata, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda li kulli salah. Ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu untuk setiap salat? Ya, di sini qultu, ya. Saya bertanya, ya, siapa yang bertanya sini, Ikhwan? Lihat, siapa yang bertanya? Amr bin Amir, bukan Anas. Anas nanya ke siapa terus ya? Amr bin Amir. Kan Anas lagi cerita kepada Amr bin Amir. Nabi SAW pernah diberikan wadah kecil berisikan air, kemudian beliau wudu. Kemudian aku berkata, aku di sini Amr bin Amir bertanya kepada Anas. Akan Nabi SAW yatawadda li kulli salat? Apakah Nabi SAW itu wudu untuk setiap salat? Antum jangan gitu itunya. Belajar jangan gitu. Bukunya di atas.
supaya ilmu itu di atas tas. Ya buku-buku antum juga jangan di bawah situ, jangan. Yes, ta'zim ilmu. Kalau lagi kita duduk, kalau bisa jangan di bawah kayak gini, kalau bisa. Apalagi dekat paha antum. Apalagi paha antum kok gatal-gatal, taruh di meja atau di dalam tas. Ya. Minyak wangi anak balikin sini. Sengaja ditaruh di situ. Enggak mengaku live, malah ini bagian dari promosi aja. Enggak ada maksud, enggak ada maksud. Alhamdulillah. Enggak lah. Antum tak ini batin banget. Bahaya ya. Menuju suudzon. Iya. Bahaya banget ini. Mana tadi tuh? Aduh, Allah musta'an. Ini gara-gara ini. Mana. Qala na'am fa antum. Kemudian Anas bilang, "Na'am." Berarti apa? Zahirnya apa? Nabi SAW wudu untuk setiap salatnya. Tapi mafhum dari setiap salatnya ini, Allah alam, ya setiap salat khams. Kemudian berkata, "Fa antum." Antum gimana? Kalian. Antum di sini, antum wahai para sahabat. Antum gimana prakteknya? Ya. Qal kunna nusalli salawati ma lam nuhdits. Wa qad kunna nusalli salawati biwudu'in. Kami ya salat nusalli as-salawati. Jadi berarti bukan maf'ul mutlak sekali, berarti nusalli as-salawat. Kami salat untuk salat selama kami belum berhadas. Artinya apa itu? Artinya sekali wudu. Wa qad kunna nusalli salawat biwudu. Ini wa qad kunna nusalli salawat biwudu ini seperti takkid untuk lafal kunna nusalli salawati ma lam nuhaddits. Malam nuhaddits sebelum kami memberikan hadis tuh. Malam nuhaddits sebelum kami berhadas. Ya. Jadi kami salat beberapa salat. Kami melaksanakan beberapa salat selama kami tidak berhadas. Artinya kami salat dengan satu wudu, beberapa salawat. Zahirnya di sini salat apa? Salat fardu. Zahirnya salat fardu. Gitu. Lah, apakah lantas kemudian perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiap salat itu beliau berwudu itu merupakan kewajiban? Nah, ini menjadi khilaf di antara ulama. Ya. Dalam mazhab Syiah dan juga mazhab Zahiri memang agak kencang juga mereka. Rahimahumullah. Wajibnya wudu untuk setiap salat, baik muqim maupun musafir. Zahiri gitu. Berangkat dari ayat idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Pokoknya mau salat apapun. Kalau dimutlakkan sama sekali apapun, taib kita kembali ke pemahaman ini aja deh. Bukan salat apapun dalam artian fardu ataupun sunnah, tapi salat fardu aja. Salat sunnah itu tabi mengikutilah. Artinya kalau misalnya maghrib, antum sudah dapat wudu. Salat maghrib. Datang waktu isya wajib dalam mazhab Syiah dan juga Zahiriyah wajib untuk wudu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua dari sebagian ulama, sebagian sahabat ya, bahwasanya wajib wudu untuk setiap salat fardu ya walaupun enggak berhadas ya. Wajib untuk setiap salat bukan salat fardu, wajib untuk setiap salat secara mutlak. Setiap salat secara mutlak. Berarti kalau salatnya itu beda macam harus wudu lagi. Ya ini sebenarnya tidak tepat ya. Yang sahih, yang insyaallah yang lebih tepat adalah mazhab jumhur, yaitu wudulah, wajib wudu ketika memang sedang berhadas. Itu yang lebih sahih insyaallah taala. Jangan ngantuk. Anginnya, masya Allah. Tadi antum pas ada parfum di situ antum nggak ngantuk.
Jadi nanti itu tegang mikirin, ini mudah-mudahan nggak diambil nanti. Nah, Ana bukan suudzon, Ana menasehati aja. Oke. Jadi seperti itu. Jadi yang sahih adalah seperti itu ya. Jadi nggak sampai diwajibkan untuk setiap sholat fardu, apalagi setiap sholat mutlak apapun. Oke. Akan ada nanti insyaallah dalil yang menunjukkan sahihnya mazhab jumhur. Fadhal. Wa bihi qala akhbarana Ziyad bin Ayyub qala حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. طيب. Dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala. Matiin enggak apa-apa? Silakan. Rasulullah SAW keluar min al-khala, keluar dari kamar mandi atau tempat beliau menunaikan hajat. Faqurriba ilaihi ta'amun, maka diberikan kepada beliau makanan. Dan para sahabat bertanya, kan ini kan mereka tahu ini Rasulullah SAW setelah menunaikan hajat, berarti beliau berhadas. Ya Rasulullah, ala na'tika biwudu, ya Rasulullah, boleh enggak kami datangkan kepada engkau air wudu? Maka kata Nabi SAW apa? Innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Saya diperintahkan untuk berwudu kalau misalnya saya mau sholat, baru saya diperintahkan wudu. Zahirnya hadis ini memang mendukung pendapat sebagian ulama mengatakan setiap sholat harus wudu. Idza qumtu ila shalah. Umirtu bil wudu itu. Dan juga bisa juga hadis ini mendukung pendapat Zahiriyah dan Syiah. Begitulah, ya. Untuk salat fardu baik musafir atau mukim. Tapi nanti akan ada dalil yang ini kan zahirnya mewajibkan seluruhnya. Jadi ada dalil yang meringankan dari yang wajib menjadi dalil yang sarif an zahiril makna wajib. Yang tadinya makna wajib dialihkan ke makna sunnah, gitu, dipalingkan. Oke, lanjut. Afwan, sebelumnya. Di sini kan konteksnya beliau lagi disuguhi makanan. Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Mafhum mukhalafahnya kita pahami dengan pemahaman jumhur. Mafhum mukhalafah, aku hanya ini mantuknya gini. Aku hanya diperintahkan wudu ketika aku mau sholat. Mafhum mukhalafahnya sesuai dengan konteks adalah aku tidak diperintahkan berwudu kalau mau makan. Ngerti nggak? Seolah-olah beliau itu tidak bermaksud untuk memberikan kaidah dan hukum bahwa saya kalau mau sholat harus wudu. Enggak itu. Tapi beliau bermaksud untuk menangkis anggapan bahwa saya pas mau makan tuh wudu dulu ya Rasulullah. Gimana, paham nggak? Kan beliau tadinya dari kamar mandi keluar, kemudian beliau disuguhi makanan, mau makan. Mungkin biar lebih enak sebelum makan bersihin dulu wudu gitu biar seger gitu. Maka kata Rasulullah, aku diperintahkan wudu kalau mau sholat aja. Lah kalau mafhum mukhalafahnya apa? Kalau mau makan mah saya nggak harus wudu atau nggak perlu wudu, gitu, paham nggak? Itu pemahaman jumhur begitu. Tapi pemahaman zahiriyah dalam hadis ini enggak. Oh, ini berarti mah harus wudu ini kalau misalnya mau sholat. Tuh lihat, pertimbangan ulama ya beda-beda. Baik, lanjut. Wabihi qal akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id haddatsana Yahya an Sufyan haddatsana Alqamah ibn Marsad an ibni Buraidah عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ولما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر. Nah ini dia nih.
Gimana? Ibnu Buraidah, dari ayahnya Ibnu Buraidah, yaitu Buraidah bin Husayb. Rasulullah SAW yatawadda'u li kulli salah. Rasulullah SAW berwudu untuk setiap salat. Ini cerita kaidah, ya, maksudnya faedah di sini maksudnya beliau selalu wudu setiap mau salat. Sebagaimana kalimat-kalimat sebelumnya, hadis sebelumnya. Falamma kana yaumul fath, ketika di hari Fathu Makkah 8 Hijriah. Shalla salawati biwudu'in wahidin. Beliau salat salawat biwudu'in wahid. Ini fi'il beliau juga gitu. Jadi di sini ada dua kenyataan. Kenyataan yang biasanya yaitu Rasulullah SAW salat wudu untuk setiap salat, itu satu. Kenyataan berikutnya di Fathul Makkah beliau salat salawat biwudu'in wahid. Gitu. Seolah-olah kenyataan yang bertabrakan gitu. Tapi dalam satu hadis. Gitu. Kepanasan, Pak. Perih kepanasan. Silau. Mungkin agak munduran sampai balik tembok, enggak apa-apa balik tembok. Balik tembok atau kolam. Sini agak tenang. Anda juga agak rising lihat antum dari tadi. Sini. Mungkin sinian. Oh. Ya, saya. Oke, shalat salawati biwudu'in wahid. Satu wudu untuk sekian salat. Tapi dengan syarat yang enggak batal wudunya. Maka faqala lahu Umar, maka berkata Umar, "Fa'alta syai'an lam takun taf'aluh." Ya Rasulullah, biasanya engkau enggak kayak gini. Ya, tumben-tumbenan ini. Maka kata Rasulullah, "Amdan fa'altuhu ya Umar." Sengaja ya Umar. Sengaja saya kayak gini ya Umar. Baik. Kesengajaan beliau ini ditafsirkan ulama beda-beda loh. Tapi yang sahih adalah penafsiran ulama bahwasanya ta'ammudnya beliau, sengajanya beliau li bayani jawazihi. Untuk menjelaskan bolehnya seseorang salat beragam salat dengan walaupun salat fardunya banyak untuk satu wudu. Ya, dengan satu wudu. Oke? Selama belum berhadas. Jadi dalil penguatnya jumhur ini, pertama dalil langsung dari Rasulullah SAW, perbuatan beliau dan kesengajaan beliau dalam melakukannya. Kedua, amalan para sahabat. Maka ini udah khalas, nggak ada lagi dalil yang nggak ada lagi pendapat yang lebih sahih dari ini, gitu ya. Lanjut, fadhal. وبه قال باب الندح نضح أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا. ووصف شعبة نضح به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه. قال شيخ ابن سني الحكم هو ابن سفيان الثقفي. Coba lanjut dulu aja. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحواص بن جواب حدثنا عمار بن رزيق عن منصور تحويل. وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. قال أحمد فنضح فرجه. Bab an-nadh. An-nadh itu adalah ar-rash, yaitu memercikkan. Bab pemercikan. Nah, ini hal yang perlu antum tahu. Dengan sanadnya dari Al-Hakam. Ya, di sini Al-Hakam dari bapaknya Al-Hakam. Bahwasanya Rasulullah SAW kana idza tawaddaa akhadha hafnatan min ma. Rasulullah SAW kalau misalnya beliau wudu beliau mengambil hafnah. Ya, di sini Hakam di sini adalah Sufyan bin Sufyan
Al-Hakam bin Sufyan bin Al-Hakam. Beliau ketika wudu, beliau mengambil hafnah, yaitu satu gini loh, sekaf, satu kaf dari air. Ya gitu, kalau beliau wudu biasa begitu memang. Makanya kita kan kalau wudu kan kayak gini biasanya, kan? Enggak kayak gini kan? Bisa lah, ngapain coba? Kayak gini emang enak. Ya. Kemudian setelah itu dikatakan oleh Sufyan bin Al-Hakam, faqala biha hakadha. Taib. Syu'bah sebagai perawi menyebutkan pensifatan yang disebutkan oleh Al-Hakam atau oleh Sufyan bin Al-Hakam. Nadhaha bihi farjah. Maksudnya adalah memercikkan dengan air tersebut farjnya Rasulullah SAW. Maksudnya farj di sini al-thawb alladhi yughatti al-farj. Pakaian yang menjadi penutup farj, kemaluannya. Farj itu biasa dimutlakkan dua, imma qubul, imma dubur, dua-duanya. Tapi zahir di sini adalah qubul. Ya, qubul berarti depan, kemaluan depan. Fa dzakartuhu li Ibrahim fa a'jabahu. Aku sebutkan itu kepada Ibrahim, kemudian beliau takjub akan hal ini. Itu hadis 134. Kita nyambung ke hadis berikutnya dengan sanadnya dari Al-Hakam bin Sufyan. Berkata, ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a wa nadduha farjah. Saya melihat Rasulullah SAW tawaddu'a, wudu, dan nadduha farjah. Taib. Nadduhul farj di sini bukan farjnya yang langsung di kayak percikan, kayak nyebok, itu bukan. Tetapi pakaian bagian luar. Pertanyaan, apakah ketika itu orang-orang pakai celana dalam? Enggak tahu. Enggak ada riwayat. Enggak ada. Ada riwayat bahwa orang ketika pakai celana dalam dan harus celana dalam. Anu enggak tahu kok itu. Tapi anu enggak pernah dengar kalau celana dalam, enggak pernah dengar. Apa hukum pakai celana dalam? Enggak ada hukum, mubah. Ya. Apa hukum enggak pakai celana dalam? Kembali kepada keaslian kalau itu. Ya, al-aslu bara'atu zimmah. Iya kan? Pada asalnya ya enggak masalah mau pakai enggak pakai, pakaian tipis kek, atau pakai padahal enggak pakai, atau enggak pakai tapi seolah pakai. Ya sama aja, yang penting pakai cabut, paling enggak pakai celana kan gitu. Iya enggak? Atau pakai sarung toh. Boleh enggak seseorang sholat enggak pakai celana dalam, enggak pakai celana pendek, enggak pakai celana, pakai sarung doang? Boleh enggak? Boleh. Lagi sholat aja boleh, apalagi lagi jalan-jalan biasa. Cuma resikonya nanti yaitu tanggung sendiri. Iya. Resikonya tanggung sendiri. Ya. Apalagi kalau dia naik motor, matic lagi motornya, ya kan? Kan ruangannya banyak tuh. Ntar kok kena angin, repot, ya kan? Antum tahu nggak sarung toldem? Sarung toldem, sarung goyor. Tahu nggak? Yang adem terus abis itu lebar, biasa orang Arab pakai. Ya. Kenapa disebut toldem? Tafsirin sendiri, takwil antum. Biasanya takwil antum dalam masalah ini, Pak, lebih sahih. Makanya di sini ada, kenapa Anda bicara ini? Ada babnya di sini. Rasulullah SAW memercikkan bagian kemaluannya ini. Ini menunjukkan bahwa ya di balik pakaian itu langsung kemaluan. Paham nggak maksudnya? Kalau kita pakai celana dalam, kemudian pakai sarung, antum percikin, apa gunanya? Karena di sini kenapa Rasulullah SAW melakukan percikan nadhah al-farj itu? Bukan farjnya langsung, thawbnya. Ini majaz, ini majaz. Nah, itu kenapa dilakukan itu? Untuk ihtiyat, dikhawatirkan barangkali masih ada yang tersisa dari percikan kencing atau apa gitu.
Tapi ini sunnah mustahabbah, bukan kewajiban. Kewajiban kalau antum ngelihat ada bekas kencing pas bener baru wajib, gitu ya. Nah kalau antum mau melaksanakan sunnah ini, maka wallahu a'lam sepengetahuan ana bukan di celana atau di sarungnya, tapi di celana dalam antum. Kenapa nolehnya kok? Orang udah bangkotan. Gitu. Ya. Masih apa? Apa? Iya, ini kan kita nggak tahu ada apa enggak. Maksudnya ini kan zon. Adapun kalau sampai ilm atau zon yang kuat sekali, nggak boleh untuk bersihin doang, cuci. Itu. Begitu. Tapi ini sunnah. Makanya antum nggak diwajibkan memeriksa celana dalam setiap mau sholat. Kalau ada titik nggak? Ada titik apa namanya? Titik apa namanya? Susah dong ngomongnya. Iya pokoknya gitulah, ada titik tetesan itu enggak gitu loh. Ya enggak lah, masa orang habis wudu, udah selesai wudu apalagi ngantri belakang ngeliatin dulu gini. Ya. Mas, cepetan mas, bentar dulu, saya mau ngecek dulu. Ya enggak diharuskan gitu, enggak dibebani gitu, alhamdulillah. Tapi kalau antum ngerasa risih banget dan antum merasa hampir yakin bahwa saya ini tadi keluar, maka antum harus bukan percikan lagi namanya, gitu loh. Cuci, ya harus cuci. Sabun nggak wajib, sabun nggak wajib. Ya begitu. Kalau cuci batal wudunya Ustaz? Enggak batal wudunya. Kan megang kemaluan enggak? Enggak mesti kan bukan kemaluan yang pegang, apa celana dalam. Oh, celananya dibersihin. Celananya dibersihin. Pun memegang kemaluan itu pun khilaf di antara ulama, apakah membatalkan atau enggak. Kalau mazhab Syafi'i kalau megang yang pakai batinul kaf batal. Kalau pakai ini enggak batal. Pakai ini sapu lidi gitu. Begitu mas udah lagi. Lengkuas. Pakai koas. Pakai kuas, masya Allah. Ada yang lihat Gus Miftah tuh istiqomah beliau dari awal antang sampai sekarang. Beda sama antum-antum banyakan. Giliran masalah kayak gini tuh, langsung kayak seneng, kayak menemukan teman lama gitu loh. Tenang aja. Oke, jadi gitu. Itu salah satu faedah. Ya, sehingga kalau antum pun mau melaksanakan sunnah ini, nggak bisa pakai sarung sekarang. Karena apa? Sarung sekarang terhalangi oleh celana dalam antum. Dan belum lagi habis celana dalam ada celana pendek. Ya, dilapisi lagi dengan celana panjang. Ya udah nggak kena itu. Antum ngapain mas? Ya ngapain? Ya nggak bakal berefek. Kenapa? Karena di sini ihtiyat saja. Ihtiyat yang nggak wajib. Ihtiyat itu artinya apa? Ihtiyat itu jaga-jaga. Takutnya kalau ada apa gitu. Kan terus ada don cipratan. Boleh nggak cipratan seperti itu? Enggak, ana nggak tahu ada anjurannya itu. Ini di sini perbuatan ini Rasulullah lakukan khusus di tempat farj, sehingga ana nggak tahu apakah bisa dikiaskan ke yang lainnya ya dari pakaian, wallahu alam. Tapi kalau antum ragu, tafadhol gitu. Tapi ragu di sini lihat, apakah ragu di sini ragu biasa, maka kalau ragu biasa nggak usah melakukan gitu. Tapi kalau keraguan yang kemudian sampai persangkaan kuat, zon rajih, maka wallahu alam sebaiknya antum cuci bagian tersebut, bukan di gini-gini doang. Oh iya. Lah antum ini cara kencing gimana? Kan tergantung cara kencing. Nah, diri ya. Ke tembok. Ya kan? Kok udah diam sih? Kalau kencing pasti cipratannya kena. Oh gitu? Kalau kita kencing berdiri. Enggak, temboknya gimana temboknya? Coba bisa antum ini enggak? Hah? Temboknya kan kayak gini saja. Ah. Kalau kencing baik langsung ke
lubang yang ininya. Ya. Pasti ada cipratan dulu yang Yakin? ke kita. Agak jangan terlalu dekat, agak jauh. Apalagi jauh, Ustaz, apalagi jauh. Oh gitu dah. Nah, Antum gimana cara tahu? Kau tahu? anak beberapa ini kan sangat memperhatikan Ustaz, apa namanya? Lewat CCTV. Iya, maksudnya anak pribadi pun apa namanya ketika kencing dan memakai celana yang hanya sendiri gitu, walaupun tidak banyak kadarnya, tidak Oh, banyak, gitu. tapi Ah. pasti saya selalu memperhatikan ada. Makanya ketika setelah anak kencing suka langsung dibasahin kan, digosok-gosok aja gitu. Iya, dibasahin, iya. Iya, dibasahin itu. Tapi itu antum lihat apakah dia menjadi dzon rajih atau ilm. Kalau gitu ya antum wajib untuk bersihkan. Langsung cuci, masukin ya. Pakai lagi. Ya, pakai lagi. Ntar sholat basah-basah tuh. Pantatnya gatel-gatel itu. Ya, begitu. Tapi kalau misalnya antum merasa enggak ada yang kena kok, enggak ada apa, enggak bisa ragu banget gitu, enggak, insya Allah enggak apa-apa, enggak kena, maka enggak harus, atau enggak juga dianjurkan juga untuk pakai persikin atau enggak usah. Begitu. Pas kencingnya ini ditekan apa namanya airnya itu mengalir dengan airnya mengalir itu enggak. Tapi kalau kering kan Enggak di tembok. Iya kayak gitu. Enggak bolehlah antum di luar itu di tembok tuh. Di sana ada ayam-ayam tuh lumayan bisa dipatok tuh nanti tuh. Nah, enggak di tembok. Bukan ini tek lantai gitu, bukan di tembok. Iya. Tel gitu, mantul ke tembok. Kan kalau yang tempat kencing itu kan yang lubang jadi jauh jaraknya Ustaz. Pokoknya ke tembok aja lah. Coba Mas Antum. Kalau nggak ada main airnya memang Iya betul. Enggak, kalau misalnya memang dia bukan ke tembok, ke bawah langsung, itu betul, Anda sepakat itu. Itu disepakati ijma di antara kita itu, kalau di bawah tak gitu langsung iya. Tapi kalau ke tembok ada pikiran enggak? Iya, bahkan antum bisa melukis sesuatu di tembok itu. Apa gunung gitu. Ya kan? Ada sampai di suatu kos-kosan teman di Solo. Kan beberapa teman-teman anak kan udah ngerti hal kayak gini kan, makanya mereka kencingin di tembok. Ditulis di pilok, yang kencingin tembok adalah anjing, digituin sama pemilik kosannya, sama temen yang awam mungkin ya. Saking sebelnya gitu, kalau dia habis itu mesti ada lukisan di tembok. Padahal lukisan itu bekas siraman air gitu kan. Gitu, kalau di tembok Anda pikir enggak ini. harus kayak gitu kalau mesti ke tembok. Iya ke tembok. Insya Allah kalau ke tembok enggak, dia ke bawah dia, enggak tong gitu enggak. Enggak, insya Allah enggak. Coba antum nanti coba kapan. Coba kapan. Sekarang saya alhamdulillah ada pasang ikan untuk mengadopkan itu susah. Oh iya, yang di urinoir namanya. Iya. Sekarang kalau yang berarti dikasih ikan. Nah, kan di urinoir kan antum kencingin bagian tembok yang kena air itu. Nah itu di situ, jangan ke bawah. Kalau ke bawah, ya otomatis. Apalagi kalau muncratnya kenceng, mungkin ketelan lagi nanti. Ya di sini nadhuha ini apa? Nadhuha ini di tempat itu saja. Gitu. Wallahu a'lam. Kalau misalnya ternyata kerasa seolah-olah risiprat, maka antum cek lagi karena asalnya antum tahir di sini. Asalnya tahir. Sementara al-yaqin, al-asal itu al-yaqin. Al-yaqin la yazubi syak. Ya. Enggak bisa diganggu ininya, apa hukumnya keasliannya dengan keraguan semata. Kalau antum ragu, udah bismillah. Tapi kalau antum memang meremehkan, ini bukan ragu namanya. Ini memang taksir, meremehkan. Nah, kalau meremehkan gini, kencing di bawah lantai, cok kan udah kecipratan. Biasalah.
saya setiap hari sholat kayak gini keadaannya aja tetap aja dapat rahmat Allah. Wah, masya Allah nggak bisa gitu. Ini taksir, maka dia wajib untuk mentahari apakah kena atau enggak nih gitu. Kayak orang tua anak itu dari kecil, anak selalu dimarahin kalau misalnya kita kan dulu pakai celana biasa kalau sekolah atau kemana, harus dilipat sampai atas, digulung celana kalau mau kencing, nggak boleh enggak. Itu dari kecil. Anak baru ngerti faedahnya pas udah SMP, gitu. Anak ngerti faedahnya supaya kalau ada cipratan kencing enggak di celana, karena nempel di celana itu lebih buruk dibandingkan nempel di kaki, karena kaki ini ada positivitas bakal dicuci kan di pas wudu kan gitu. Maka anak-anak kita tuh kalau nanti kalau udah bisa wudu bisa ya, kencing bisa insyaallah. Kalau kencingnya enggak di WC duduk gitu kan, maka harapnya diangkat celananya gitu. Tapi percuma angkat celananya kalau di urinoir ini diangkat sama aja orang kesini kok ini ya kan sama aja ya gitu. Allah taala alam. Alhamdulillah kita cukup sampai 135 insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.